saya itu bakal nyusulin kamu. Di situ akhirnya si Dimas ini Sherlock nih sama si Rian. Di sisi lain, si Dimas dan si pencari kayu bakar itu masih kebingungan. Dan ketika Dimas ini mencari si Andi bersama bapak yang pencari kayu bakar ini, tiba-tiba saja Dimas ini melihat bajunya si Andi ini sudah tergeletak. Bajunya itu udah tergeletak di tanah, dan itu baju bersama celana itu adalah baju yang semalam dipakai oleh si Andi. Akhirnya di sini Dimas itu semakin bingung, dia juga takut. Pikirannya Dimas bisa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Oke, saat kali ini mending kayak gini aja lah ya, santai sambil minum teh gini, kayaknya asik banget tuh. Di episode kali ini saya itu akan menceritakan sebuah pengalaman dari salah satu subscriber. Kalau menurut saya sih ini cukup serem ya, mistis banget. Nanti kalian coba deh tolong komentarin nih gimana sih menurut kalian ini, kisahnya kayak gimana gitu. Oke, mungkin gak usah panjang lebar lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Sebut saja namanya Dimas dan Andi. Mereka berdua ini seorang sahabat nih, dan dia itu masih punya satu teman lagi. Ini satu circle ya. Yang satunya ini namanya adalah Rian. Dan mereka bertiga ini itu berkuliah di salah satu universitas yang terkenal yang berada di Bandung. Lah, dalam rangka libur semester nih, si Rian akhirnya ini pulang ke rumahnya, ke kampung halamannya. Dan itu sangat jauh banget. Lah, 1 minggu Rian ini udah pulang kampung. Si Dimas dan si Andi ini pengen nyusulin dia nih, pengen berlibur di kampungnya si Rian. Soalnya di kampungnya si Rian ini memang tempatnya itu indah banget, jadi di suatu wilayah pegunungan gitu loh. Lah akhirnya si Dimas dan Andi ini langsung berangkat nih dari Bandung. Pada saat itu mereka berdua ini berangkat jam 2 siang. Nah, di sini diceritakan bahwasannya perjalanan dari Bandung menuju kampung halamannya si Rian ini jauh banget, memakan waktu sekitar 12 jam lamanya. Di sini Dimas dan Andi ini mengendarai mobil, dan mereka itu bukan satu kali ini ke tempatnya si Rian. Jadi Dimas dan Andi ini sudah pernah sebelumnya nih, udah 2 kali ke tempatnya si Rian. Jadi kalau sekarang dia mau ke tempatnya si Rian lagi, mereka itu bakalan ke tempatnya Rian itu 3 kali gitu loh. Jam 2 siang mereka itu start dari Bandung nih, mereka berdua mengendarai mobil. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua ini pun berangkat nih. Mereka tuh cuman berdua dari Bandung tuh. Mereka berdua itu bergantian nih, saling jadi supir gitu kan. Kalau si Dimas ngantuk, gantian sama si Andi. Soalnya ini kan perjalanannya jauh gitu. Lah di sini si Andi tuh ngerasain kok perjalanannya ini kayak jauh banget. Padahal pada saat itu dia itu udah jam 12 malam, dan perkiraan jam 2 atau jam 3 dia itu udah sampai di rumahnya si Rian. Tetapi ketika dia itu melihat map di handphonenya, itu masih jauh banget jaraknya. Dan di sini mereka itu udah capek banget lah, bayangin mereka nyetir sendiri gitu kan. Nah, di tengah-tengah perjalanan di sebuah hutan nih, itu terlihat seperti ada motel atau hotel tapi kecil gitulah, kayak tempat penginapan gitulah. Pada malam hari itu kebenaran banget itu hujan dan itu petirnya nyambar-nyambar gitu loh. Akhirnya di sini si Dimas ini mengajak si Andi, gimana kalau kita nginep aja lah, istirahat, soalnya kita udah capek banget nih. Dan di sini karena si Andi juga merasakan hal yang sama, dia itu udah capek banget, udah ngantuk banget ya kan, mungkin pantatnya panas nih. Berapa jam tuh dia di dalam mobil. Akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk beristirahat di motel tersebut atau di penginapan itu. Dan penginapan itu jauh dari permukiman warga, jadi di situ tuh hutan dan hanya ada satu bangunan. Lah, si Andi juga agak bingung nih, padahal dulu pada saat dia itu ke tempatnya si Rian, dia memang juga melewati hutan tersebut tuh, tetapi nggak ada tuh penginapan. Nah, di sini mungkin si Andi tuh mikirnya, mungkin ini bangunan baru lah. Dilihat dari bangunannya, dia itu juga masih kayak baru banget, masih bagus gitu loh. Akhirnya di sini si Dimas dan si Andi memutuskan untuk berhenti. Mereka berdua ini pun langsung menuju ke resepsionis. Tetapi di situ resepsionisnya itu datar banget.
Sesampainya di meja resepsionis, si Andi dan si Dimas ini ngomong nih, dia mau beristirahat 1 malam. Nah, si resepsionis ini tanpa menjawab pembicaraan dari si Andi dan si Dimas, dia langsung mengasih kunci, langsung memberikan kunci loh sama mereka berdua gitu. Nah, di sini yang membuat mereka berdua ini bingung lagi, biasanya ketika mereka itu menginap di hotel atau penginapan, pastikan mereka itu dimintain kartu identitas kan buat dicatat atau buat apa gitulah. Tetapi di situ tidak. Jadi mereka langsung diberi kunci, akhirnya mereka berdua ya udah langsung menuju kamarnya. Ketika mereka berdua ini masuk di kamar tersebut, mereka itu merasakan kok beda banget ya. Kamarnya itu dingin banget menurut mereka berdua. Ya walaupun pada malam hari itu memang sedang turun hujan, tetapi dengan ruangan di ruangan resepsionis dan di kamarnya itu beda suhunya. Jadi di kamar itu kayak dingin banget loh, padahal nggak ada AC-nya sama sekali. Akhirnya di situ mereka bersih-bersih nih. Lah mereka di situ si Andi ini langsung bersih-bersih, dia masuk ke kamar mandi lah. Di situ dia itu menemukan ada suara jangkrik. Ini aneh banget loh. Di dalam kamar mandi itu ada suara jangkrik. Padahal walaupun itu ada suara jangkrik beneran di luar, itu pasti bakal nggak kedengeran. Soalnya dia itu ada di tembok dan ada ternitnya juga itu rapet gitu loh. Jadi kok masa iya sih ada jangkrik di dalam kamar mandi? Nggak mungkin banget. Itu juga sebuah penginapan, pastinya kebersihannya dijaga dong. Nggak mungkin ada jangkrik gitulah menurut si Andi. Tetapi ya sudahlah, mungkin karena memang dia juga berada di sekitaran hutan gitu. Setelah itu, giliran si Dimas nih, Dimas pun mandi nih. Dia itu masuk ke dalam kamar mandi. Lah, si Dimas itu merasakan kamar mandinya itu kok bau kemenyan gitu. Dia tanya dong sama si Andi, "Di, barusan kamu masuk ke kamar mandi bau kemenyan nggak?" "Enggak sih." "Masa di hotel bau kemenyan?" "Serius, barusan gue masuk, itu bau kemenyan. Sini deh, lo masuk coba." Akhirnya si Andi ini pun masuk nih, dan ternyata benar nih ketika mereka berdua itu masuk ke kamar mandi, mereka berdua itu mencium aroma kemenyan lah. Akhirnya di sini mereka merinding banget nih. Setelah mereka berdua ini mandi, akhirnya yang tadinya mereka itu capek banget, ngantuk banget, sekarang mereka itu jadi nggak ngantuk. Akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk jalan-jalan tuh ke sekitaran penginapan tersebut. Di situ menurut si Dimas itu lorong nih, banyak banget kamarnya hadap-hadapan gitu loh. Tapi banyaknya kamar di penginapan tersebut menurut si Dimas dan Andi itu kosong semua. Cuman ada isi yaitu kamarnya mereka berdua ini. Jadi suasananya itu serem banget loh, padahal itu bangunannya itu panjang banget, gede, tapi sepi. Cuman ada satu resepsionis gitu. Lah, akhirnya mereka itu turun nih, pengen main ke lobi lagi, ke tempat si resepsionis. Ketika mereka berdua ini turun, di situ itu nggak ada resepsionis. Jadi bener-bener kayak tempatnya sepi, yang tadinya lampu lobi itu menyala, itu pun jadi udah mati gitu. Lah, di situ mereka itu ngerasain lapar nih, tiba-tiba. Dia itu tujuannya turun ke lobi itu pengen tanya ke resepsionis di mana ada tempat makan atau warung makan terdekat gitu loh. Ternyata malah resepsionisnya ini nggak ada, dan akhirnya si Dimas ini mengecek di aplikasi. Dia itu mencari aplikasi yang makanan online gitu loh. Dan di situ ternyata malah aplikasinya error tuh, nggak terdeteksi dan bahkan nggak ada sinyalnya menurut si Dimas. Akhirnya ya udahlah, mereka berdua ini naik lagi ke atas kamarnya. Mereka berdua udahlah kita tidur aja, kita lanjut perjalanan besok, lagian ini udah jam 1. Akhirnya mereka berdua ini pun masuk ke dalam kamarnya lah. Di situ mereka berdua itu tertidur nih. Nah, singkat cerita pada keesokan harinya si Dimas ini terbangun dan dia itu kaget banget. Jadi dia itu dibangunin sama seseorang pencari kayu bakar gitu. Loh, dan dia pun kaget karena saat matanya terbuka dia itu tertidur di hutan. Dan itu benar-benar nggak ada bangunannya sama sekali. Nah di sini Dimas akhirnya khawatir banget, dia tuh tanya sama si pencari kayu bakar tersebut, "Pak, kok aku ada di sini? Loh, emangnya Mas semalam itu di mana?" Di sini Dimas menceritakan dong bahwasannya semalam dia bersama temannya, bersama si Andi ini masuk ke dalam hotel dan dia itu tidur di hotel. Jelas-jelas hotelnya itu berada di tempat situ lah. Kok ini pas mereka bangun pagi-pagi, mereka itu tertidur di hutan lepas gitu loh. Nah di sini akhirnya si bapak pencari kayu bakar ini pun bingung.
Ternyata diketahui bapak si pencari kayu bakar ini adalah warga lokal daerah situ. Dia itu mengatakan bahwasannya dia itu udah hidup beberapa puluh tahun di situ, nggak ada sama sekali hotel yang berdiri di sini. Lah di sini akhirnya Dimas bingung banget. Akhirnya dia itu langsung mencari handphone tuh. Lah tanpa dia sadari ternyata si Andi ini udah nggak ada di situ gitu loh. Akhirnya Dimas bingung kan, dia langsung menelpon temennya, langsung menelpon si Rian. Dia itu menceritakan semuanya. Akhirnya si Rian itu ngomong sama si Dimas biar dia itu udah kamu di situ aja dulu, saya itu bakalan nyusulin kamu. Di situ akhirnya si Dimas ini Sherlock nih sama si Rian. Di sisi lain, si Dimas dan si pencari kayu bakar itu masih kebingungan. Dan ketika Dimas ini mencari si Andi bersama bapak yang pencari kayu bakar ini, tiba-tiba saja Dimas ini melihat bajunya si Andi ini sudah tergeletak. Bajunya itu udah tergeletak di tanah, dan itu baju bersama celana itu adalah baju yang semalam dipakai oleh si Andi. Akhirnya di sini Dimas itu semakin bingung, dia juga takut. Pikirannya Dimas bisa saja nih si Andi ini termakan hewan buas. Nah akhirnya di sini si bapak pencari kayu bakar ini itu meminta pertolongan kepada warga nih, dan nggak lama akhirnya warga itu datang berbondong-bondong ke situ. Nah di sini ada hal aneh lagi nih. Jadi hutannya itu benar-benar nggak ada jalan yang lebar, tetapi mobilnya mereka berdua, mobilnya si Dimas dan si Andi ini bisa masuk ke dalam tengah hutan. Padahal jarak antara pohon satu dan pohon yang lain itu jaraknya hanya 1 meter. Ini nggak masuk akal banget. Di situ pun tidak didapati ada jejak roda ban mobil mereka berdua gitu. Nah di sini ada salah satu seorang warga yang menceritakan bahwasannya tempat di situ, tempat hutan itu memang udah terkenal angker banget dari dulunya. Konon ceritanya di hutan tersebut nih itu memang terdapat pintu goib nih. Jadi di situ itu terdapat ada, diyakini gitulah oleh warga sekitar, itu ada 2 alam yang berbeda antara alam manusia dan alam goib gitu loh. Lah pintu goibnya pun ada di hutan tersebut, tetapi wallahu alam warga sekitar itu nggak tahu di mana letak pintu goibnya tersebut. Nah di sini akhirnya semua warga geger otomatis. Dan setelah 2 jam lamanya si Dimas ini menunggu kedatangan si Rian, akhirnya si Rian itu datang bersama Pak Adenya. Lah Pak Adenya si Rian ini terkenal orang pintar, bahkan warga sekitaran situ juga banyak yang kenal sama Pak Adenya si Rian, namanya Pak De Broto. Lah di situ akhirnya Pak De Broto ini itu seperti menjalankan ritual. Dia itu sudah membawa sesajen dari rumahnya. Dia itu udah tahu banget dan udah hafal banget ada beberapa kasus yang terjadi di tempat itu atau di hutan itu, dan ceritanya pun sama seperti ceritanya si Dimas dan si Andi nih. Lah di situ akhirnya Pak Adenya si Rian ini meminta beberapa warga untuk ikut bacaan atau tahlilan di situ. Jadi di situ tujuannya si Pak Adenya si Rian ini seperti memberikan salam, meminta izin kepada si penunggu hutan tersebut untuk mengembalikan si Andi. Itu Pak Adenya Rian udah yakin banget si Andi ini dibawa ke alamnya mereka gitu loh. Nah di situ 1 hari itu sampai sore itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Dan akhirnya dengan berat hati, akhirnya si Dimas ini pun dibawa pulang menuju ke rumahnya Rian bersama Pak Adenya. Dan pada keesokan harinya Pak Adenya si Rian ini datang lagi ke tempat situ. Dan sekarang dia itu membawa teman-temannya yang berasal dari kampung halamannya si Rian. Di situ dilakukan lagi nih ritual seperti tahlilan, seperti sama halnya ritual yang dilakukan pada kemarin. Nah, di situ pun pada hari itu dilakukan sampai malam hari itu, bahkan sampai dini hari, sampai jam 2 lebih tepatnya. Nah, di situ juga sama sekali tidak membuahkan hasil. Akhirnya Pak Adenya si Rian ini pun pulang lagi. Dan pada hari ketiga inilah, pada saat Pak Adenya Rian ini melakukan doa bersama teman-temannya, bersama orang tuanya si Rian juga pada saat itu. Akhirnya Pak Adenya si Rian itu mendapatkan petunjuk bahwasannya si Andi ini itu disembunyikan di bawah pohon yang besar di situ. Akhirnya seluruh orang yang berada di situ itu ikut mencari dan menyebar gitu loh. Dan warga sekitar situ pun ikut membantu nih mencari keberadaannya si Andi.
Dan tidak lama setelah pencarian, itu sekitar kurang lebih 40 menit, si Andi ini ditemukan. Jadi bener nih, si Andi itu ditemukan di bawah pohon yang gede banget gitu loh. Nah di situ, si Andi ini posisinya sedang duduk dan dia itu telanjang bulat, tidak memakai busana satu helai pun. Dan dia itu seperti orang kebingungan, jadi dia itu duduk termenung. Bahkan dia itu sempat nggak kenal si Rian, nggak kenal si Dimas gitu loh. Nah akhirnya setelah si Andi ditemukan, Andi langsung dibawa ke rumah warga yang terdekat yang berada di situ. Di situ Andi itu langsung diberikan minum, dikasih makan, dan lain sebagainya. Dan akhirnya si Rian bersama Dimas dan Andi ini pun diantarkan dulu nih menuju ke kampung halamannya si Rian. Dan warga yang berada di situ, beserta padenya Rian dan orang tuanya si Rian, itu mereka akhirnya itu memotong atau menebang pohon-pohon yang berada di situ agar mobilnya si Dimas dan si Andi ini bisa keluar dari hutan tersebut. Lah jadi konon ceritanya kasus seperti ini udah terjadi 4 kali nih. Bahkan yang pada saat terjadi 2 kali dulu itu orangnya benar-benar hilang. Dan sampai sekarang itu benar-benar nggak diketemukan. Dan alhamdulillahnya di sini Andi itu bisa balik lagi. Menurut padenya si Rian, memang itu dibetulkan bahwasannya hutan tersebut itu ada pintu gaibnya. Dan pintu gaib tersebut adalah pintu penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib gitu loh. Jadi dulu juga kasusnya sama seperti itu. Jadi ketika ada orang yang lewat situ, itu melihat di situ ada seperti penginapan. Jadi sama persis seperti yang dialami oleh Dimas dan Andi. Jadi seolah-olah manusia itu dijebak di situ tuh. Dan alhamdulillahnya si Andi ini bisa terselamatkan. Ya walaupun si Andi ini itu hampir 1 minggu, si Andi ini nggak kenal siapa-siapa. Jadi dia itu seperti orang yang bingung. Dan di situ memang nggak dijelasin nih kenapa si Andi menjadi seperti itu. Tapi alhamdulillahnya setelah 1 minggu kejadian itu, si Andi ini bisa normal lagi nih. Dan akhirnya setelah 2 minggu di tempatnya si Rian, akhirnya Rian, Andi, dan Dimas ini mereka bertiga ini berangkat lagi ke Bandung bareng-bareng. Dan cerita pun berakhir. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton cerita ini sampai selesai. Oh ya, di sini saya tuh pengen minta pendapat kalian semua. Menurut kalian itu gimana sih, kok masa iya sih bisa seperti itu? Dan kemungkinan saya juga pernah dengar cerita kayak gini sih, tapi untuk daerahnya itu saya agak lupa di mana. Kemungkinan di sini ada yang tahu daerahnya itu ada di mana. Coba kalian tulis di kolom komentar coba. Dan kasus ini menurut kalian itu seperti apa? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke ya, terima kasih ya. Dan tentunya buat kalian yang mempunyai pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan pengen diceritakan ulang, langsung saja DM, kirim cerita kalian melalui DM Instagram saya @doni_free. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.